Kita akan membahas atau membincang satu, mungkin pembahasan ini sudah viral kira-kira 1-2 tahun belakangan ini, yakni perbincangan nasab Ba'alawi, apakah ia bersambung kepada Nabi, pertikaian antara kubu Kiai Imaduddin ya, dan RA, Robito Alawi itu, manakah yang benar, atau bagaimanakah solusi Al-Quran. Ini kan umat ini jadi bingung, jadi terombang-ambing, bagaimanakah cara kita menghadapinya, atau solusi Quran itu bagaimana. Ini saya berharap ini mengikuti sampai selesai ya, supaya tidak salah paham, tidak ada pertikaian-pertikaian, dan ini berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, akhirnya NU angkat bicara tentang polemik nasab Ba'alawi. Melalui kanal YouTube NU Online, Kiai Haji Ahmad Dhofir Zuhri atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dhofir mengupas tuntas tentang polemik nasab Ba'alawi, cara menyikapi dan penyelesaiannya berdasarkan Al-Quran. Beliau ini adalah seorang filsuf, pengasuh pesantren Luhur Baitul Hikmah, dan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi, Malang, Jawa Timur. Gus Dhofir menjelaskan dengan sangat baik, sangat runut, dan terperinci, dapat membuka wawasan dan menambah literasi kita. Jadi, tonton sampai habis dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, manusia ini secara antropologis dan sosiologis berbeda dengan manusia secara spiritual. Secara antropologis sosiologis, manusia ini adalah zoon politikon, itu kata Aristoteles. Manusia ini makhluk sosial. Perannya, kiprahnya, ia dianggap menubuh, mengada, membaharu, meruang waktu apabila ia terlibat dalam kehidupan sosial. Tetapi manusia secara spiritual, ia bersumber dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang satu. Ibaratuna syatta wa husnaka wahidu wa kullun ila zakal jamal yushiru. Kita berisyarat kepada kebenaran yang sama, atau yasir, kita melangkah pada kebenaran keindahan yang sama. Ibaratuna syatta, istilah kita berbeda-beda. Karena kita bersumber atau berasal dari Tuhan yang satu, maka Tuhan memuliakan kita, bermurah hati kepada kita. Walaqad karramna, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Tuhan telah memuliakan seluruh keturunan Adam. Nah, oleh karena itu tidak pantas kita mengklaim diri kita lebih baik ya, atau mengkafling surga. Yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling digdaya di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum, derajat takwa. Dan takwa itu dicirikan oleh Quran dengan saling mengasihi. Ta'awanu bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam bir, kebaikan. Kanjeng Nabi disebut khairul bariyah, sebaik-baik orang yang terluas kepala dan dadanya, pola pikir, pola sikapnya. Bir dan takwa. Takwa ini menghindarkan diri dari murka Allah ya, atau yang dilarang olehnya. Sementara takwa opposite-nya adalah udwan, memusuhi. Berarti orang ini tidak dianggap bertakwa kalau tidak mencintai satu sama lain. Jadi sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman kita ini sampai mencintai sesamanya sebagaimana kita menyinta saudara kita sendiri. Akan tetapi, kata Platon, manusia ini diikat oleh hubungan-hubungan politis satu sama lain. Bond of politik. Nah, politik ini sehubungan dengan syahwat, atau kehendak, atau libido. Syahwat berkuasa, will to power. Dalam perjalanannya nanti banyak orang yang, ingin punya privilege, ingin punya keutamaan, keistimewaan, diutamakan. Dianggap dirinya spesial, dengan memiliki prestis, harga diri, pencapaian, prestasi, dan lain-lain. Nah, ini direkam, direportase oleh seorang penyair hebat dari Mesir ya, namanya Ahmad Syauqi. Kata Syauqi itu begini, khairun nas, sebaik-baik generasi adalah mereka yang dzu syarafin qadimin, punya kejayaan, pencapaian, achievement di masa lalu, tapi generasi ini tidak puas. Dia mau aqama li nafsihi syarafan jadidah, dia mau membangun kejayaannya sendiri, meraih prestasinya sendiri. Itu generasi terbaik. Tapi generasi terburuk, wasyarrun nas dzu khumulin, malas, sedentaris, mager, cengeng, gampang baperan, gagal move on dari masa lalu, kemudian I'm sorry, you can close the door by the way. Okay. Well, thank you very much. Gampang baperan, gampang nangisan lah pokoknya itu. Atau kadang disebut generasi strawberry. Nangis ya, cengeng banget lah itu. Dzu khumulin idza fakhortahum, kalau kau nanya mana prestasimu, dia akan jawab zakaru, mereka semua akan nyebut-nyebut al-jaduda pada mbahnya. Oh, yang mbah saya ini, mbah saya pejuang, mbah saya guru, mbah saya dikawal malaikat Jibril, terus begitu. Dia sebut yang baik-baik.
Tapi dia sendiri tidak punya prestasi. Ini generasi terburuk ini. Oke. Nah, ini kita dudukkan persoalan ini dengan kepala yang dingin, dengan hati yang jernih ya. Saya sudah pelajari tesis dari Kiai Maduddin ya. Saya pelajari baik-baik dan komparasi dan perdebatan yang beredar beberapa bulan terakhir ya. Mungkin 1 tahun terakhir. Oke. Nah, rupa-rupanya sedari zaman Nabi sudah ada orang yang mengaku-ngaku baik dengan nebeng, dengan mengklaim mendaku dirinya baik, atau mengaku kalau zaman dahulu menganggap keturunan dewa. Menganggap keturunan dewa. Menganggap keturunan malaikat, ya kan? Kalau sekarang dengan ngaku-ngaku keturunan Nabi, adakah? Banyak, ya kan? Padahal kemuliaan bukan gara-gara nasab, betul kah? Contoh, putranya Nabi Nuh murtad, salah satu. Istrinya sama. Kemudian istrinya Nabi Lut sama. Walhasil tidak ada garansi kita ini anak siapa menjadi apa. Tapi kebenaran harus diungkap. Di filsafat itu benar, itu dianggap benar setelah diuji. Secara teoritis dan secara praktis, secara rasional dan empiris itu benar. Jadi menguji kebenaran, diuji dulu. Misalnya begini, saya penjual emas, Lalu Farid ini bilang, "Wah Pak, emasnya sampean palsu." Saya perlu buktikan kan? Perlu buktikan karena emas saya ini 1 truk misalnya. Jadi suplai emas di Asia Tenggara saya semua yang pegang. Saya harus buktikan tuduhan itu. Caranya bagaimana? Ya cek laboratorium, libatkan para ahli dan begitu kan. Oke, sudah. Nah, apa bukti di Quran bahwa ada orang yang ngaku-ngaku bernasab baik? Bismillahirrahmanirrahim, karena ngaji tafsir ini, mari kita buka pada surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pahala tak putus-putus ya. Innaka la ala khuluqin azim. Ayat ini, surat ini mengekspresikan, menarasikan keagungan pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasatu besiru wa yubsirun wa bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabilihi wa alam bil muhtadin. Ini dia, wala tuti'il mukazzibin. Jangan kau ikuti para pendusta. Kalau kadzib bohong saja, kalau mukadzib atau kadzib, kalau kadzib dia pembohong. Kalau mukadzib, sudahlah dia berbohong nuduh orang lain bohong. Itu mukadzib. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu dari kata mawaddah. Berkasih sayang, lunak. Waddu, mereka berharap, mau terdorong. Lau tudhinu, ada hana, dal, ha, nun. Kalau kamu bersikap, mereka mau kamu bersikap lunak Muhammad, fayudhinun, kemudian mereka bersikap lunak pula. Nah, ini dia, wala tuti'kulla hallafin mahin. Jangan kau ikuti hallaf, orang yang suka bersumpah palsu. Ya kan? Mahin, ihana. Mari kita membuka An-Nukat wal Uyun di Imam Al-Mawardi. Tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Wafat Imam Mawardi ini pada tahun 450. Halaf ini maknanya kazab. Ini pendapat Ibnu Abbas. Makna halaf yang lain dhaiful qalb, orang yang gampang diprovokasi, orang yang tekadnya lemah, orang yang determinasi dirinya lemah. Kemudian al-miksar minasyar, dia banyak dosa, banyak keburukannya. Nah, itu halaf. Mahin, dia mengihanah, gampang merendahkan orang lain. Kau bukan cucu Nabi, kau bukan keluarga Nabi. Kita tidak tanggung-tanggung, saya keluarga Allah, betul kan? Loh, kita ahlu Quran, keluarga Allah, sabda Nabi. Siapapun yang mencintai Quran, ahli Quran, ahlullah fil ard, kita keluarga Allah. Mana lebih keren, ya kan? Nah, santai dulu. Ambil kopi sana, kan? Oke, baik. Hamaz, bailul likulli humazatil humazah, mendorong, menjatuhkan, mendiskreditkan. Masya, dia kemana-mana, yamsi ya, masya bin namim, yamsi bin namimah, kemana-mana mengadu domba, ya kan? Ada semua kan? Jadi nomor 1 pendusta, banyak sumpah palsu, ihanah, gampang merendahkan, mendiskreditkan, kemudian memojokkan. Hamaz, kemudian gampang menista, merendahkan. Masya'in bin namim, kemana-mana dia tebar namimah, adu domba. Ini ada wakilah, ada satu riwayat katakan, manammalaka nama alaika, orang yang menyebarluaskan keburukan orang lain padamu, kelak mereka akan menyebarluaskan, memviralkan keburukanmu kepada sesamanya. Baik, masya'in bin namim, kemana-mana. Manna'in lil khairi. Apa sih tujuannya halaf, bersumpah palsu, ya kan? Untuk meningkatkan grade reputasi dirinya, bersumpah palsu. Kemudian mahin, dia mengihanah, merendahkan yang lain. Setelah itu mendiskreditkan, menjatuhkan. Kenapa harus menginjak kepala orang lain untuk meraih posisi yang tinggi, reputasi yang baik, level atau martabat yang tinggi, ya kan? Masya'in bin namim, kemana-mana namimah. Pemerintah dicaci maki, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian memprovokasi ustadz yang lain, guru yang lain, dan seterusnya. Jadi, karena kemana-mana membawa namimah, eksesnya,
Apalagi dia punya masa, punya pengikut. Ini makanya saya berhenti ceramah. Ini saya menjalankan sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri kualitas berislaman seseorang, dia tinggalkan yang tidak ada gunanya. Saya memandang sejak 2000, ini ceramah saya terakhir adalah di kampungnya Ilham, di Balai Kota Singkawang. Itu ceramah saya terakhir. Tahun baru 2019. Nah, padahal ya saya cerita biasa lah per satu bang. Tapi ada oknum Habib yang nyuruh saya berhenti. Pak, ceramah jangan itu pak. Pemerintah itu kafir PKI katanya. Kita diundang pemerintah waktu itu. Begitu amplop terima juga ternyata. Oke, saya sudah berhenti jadi tukang ceramah. Tucerit ya tukang cerita. Kenapa? Rata-rata penceramah tidak pinter, tidak alim mereka. Tidak expert ya. Kita mau alim itu puluhan tahun kok ngajinya kan. Baik, kita teruskan. Tidak ada kuncian. Dia menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin asim. Melampaui batas. Asim lagi pendosa. Ya kan? Halaf 1, Mahin 2, Hammas 3, Masya'in binamim 4, Mana'il khairi 5, Mu'tadin 6, kemudian Asim 7, Mutullin ba'da dzalika zanim. Nah, ayat 13 ini yang paling penting adalah bertabiat kasar, kemudian zanim. Kalau kita membuka tafsir Al-Baghawi, ba'da dzalika zanim wa huwa da'i al-mulsaq. Nasabnya ditempel-tempelkan supaya jadi baik, dicocok-cocokkan jadi baik. Ad-da'i, di orang yang mendaku. Jadi zanim ngaku bernasab baik. Ayat ini konteksnya dalam Al-Walid bin Mughirah. Bapaknya Sayyidina Khalid bin Walid. Dia ngaku, saya keturunan A, orang mulia, saya dari Quraisy misalnya. Ini semua tuduhan halafin mahin, hammazin, masya'in, binamim, manna'in, khalid, mutadin, asim, mutullin, ini semua ada pada Walid bin Mughirah kecuali satu. Ini tuduhan Quran, tuduhan Muhammad benar semua ke saya. Itu watak saya semua, kata Walid bin Mughirah. Wakilannya Abu Jahal. Walid bin Mughirah salah satu musuh Islam ya. Hanya satu Muhammad salah, Quran salah, zanim. Saya tidak ngaku bernasab baik, saya orang baik. Terus dia mikir begini, Muhammad ini kan tidak pernah bohong dari kecil ya kan. Quran apalagi? Kok Quran katakan atau Muhammad tuduh saya ini ngaku-ngaku bernasab baik? Ditanya ke ibunya, Bu, saya anak siapa? Dipaksa todongkan pisau, pedang juga ya. Oke, baik. Ternyata betul, bapakmu ini maaf impoten. Jadi kamu bukan anak bapakmu dari suku yang terhormat. Bapakmu gembala kambing. Nah itu dia. Jadi sedari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku mulsok. Ini maknanya kalau di kamus Quran, makna di kamus Quran ini adalah ngaku-ngaku bernasab baik. Ya silakan periksa ya. Ini saya buka Maqais fil Lughah ya. Firis dan fi juzuri kalimatil Quran dan mufradat al-fadil Quran. Oke. Ad-da'i, dia yang mendaku, kata Imam Al-Baghawi wafat 516, ini tafsir induk ya. Nah, ai ma'azalika ma'ama wasafnahu zanim ad-da'i al-mulsaq. Bil qaumi dia al-mulsaq ad-da'i bil qaum wa laysa minhum. Dia ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Dia ngaku pejuang padahal bukan. Dia ngaku orang baik padahal tidak. Nah, itu dia. Dari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku. Nah, terus begini, bagaimana pertikaian ini? Saya tidak expert di bidang pernasapan ya. Memang saya membaca pertikaian itu, mengikuti, saya baca tesisnya. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang mana. Maka kebenaran ini bisa diuji dengan membuktikannya ya. Ini saya berharap ini mengikuti sampai selesai ya, supaya tidak salah paham, tidak ada pertikaian-pertikaian, dan ini berbahaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Aina Merah. Izin bertanya Pak, kita sering mendengar keturunan Nabi itu Habib, Sayyid, Syarif. Apa sih yang membedakannya? Oke, jadi ini sebutan saja. Nah, ini sebutan yang dibikin oleh organisasi seperti Kiai, itu kan sebutan saja. Ini sebutan ya wakilah keturunan Nabi, kemudian Sayyid, Syarif ya dari Sayyidina Hasan dan Husain. Tetapi yang baru-baru ini dipermasalahkan adalah apakah nasab dari Sayyid Ubaidillah ini ya bin Ahmad Al-Muhajir ini nyambung? Betulkah itu punya keturunan bernama? Nah, itu kan yang dipersoalkan, lalu ditinjau dari semua buku nasab. Oke. Nah, apa yang membedakannya? Ini istilah saja, sama dengan begini. Haji itu tidak pernah disebut haji kecuali di Indonesia sebab gelar haji bikinan Belanda. Jadi silakan dibaca ya. Jadi gelar haji ini bikinan Belanda. Kenapa? Dulu haji pakai kapal Belanda. Bagaimana caranya? Ya ikut kapal barang ke Ceylon, Sri Lanka misalnya. Lalu ke Afrika Selatan. Itu mereka semua ikut haji, ikut kapal dagang kapal Belanda. Nah, orang dulu kan haji lama, bisa setengah tahun, kadang 1 tahun. Biasanya setelah pulang haji, ini semangat juangnya ghirrah ya, ruhul jihad, punya semangat juang yang tinggi. Mereka dicurigai oleh Belanda bikin perlawanan kepada VOC. Maka orang yang pulang haji harus disebut Pak Haji, kopiah putih, surban. Tujuannya apa? Ini tujuan Belanda untuk mengidentifikasi. Belanda ini sudah spionase, sudah canggih lah ya peradaban Eropa. Jadi mereka ini sudah negara maju. Kalau mereka mau menginvasi, mau masuk ya, apa dahulu Korea, afsaduha yang begitu di Quran atau di Hikam yang kemarin, ini mereka sudah persiapkan perangkatnya. Nah, itu dia.
Jadi ini perbedaan, ini sebutan di organisasi masing-masing saja. Baik, sekarang bebas santun. Assalamualaikum, izin bertanya, jika gelar haji mulai digunakan sejak zaman Belanda agar Belanda mulai mengawasi, bagaimana dengan Robito Alawiyah yang berdiri tahun 1928? Oke, apakah itu juga buatan Belanda? Nah, ini menarik. Ada beberapa manuskrip. Ada beberapa manuskrip. Kemudian saya mengakses beberapa jurnal yang dikepalai oleh Rolf Dobelli, ini orang Jerman. Salah satu bukunya ya terbitan New York Times ya, The Art of Thinking Clearly, The Art of Good Life, banyak. Tapi beliau memimpin, ini orangnya masih hidup. Kemudian riset-riset juga yang dikemukakan, memang ateis ya beberapa ateis ya. Tapi mereka mempelajari haji di Indonesia itu apa? Itu bikinan Belanda. Makanya Kanjeng Nabi tidak pernah disebut haji. Imam Ghazali haji kan? Haji, disebut haji? Tidak. Di Indonesia emosi, marah kalau tidak disebut haji. Haji ini tidak gratisan. Kalau ditulis H titik, misalnya H titik Yusron, tidak mau. Saya haji 3 kali atau 2 kali, hahaha. Gitu. Nah itu dia. Nah bagaimana? Jadi begini, ada pendapat simpang siur ya soal mufti Betawi dan lain-lain itu banyak. Nah makanya begini, kebenaran itu harus diungkap. Silakan diteliti. Kan begini, saya dituduh emas saya palsu. Ya saya harus buktikan bahwa emas saya asli, betul kan? Saya ada orang menuduh bahwa Robito Alawi atau nasab mereka terputus pada Nabi. Kalau mereka kekeh bahwa mereka ini keturunan Nabi, ya buktikan secara ilmiah. Ngapain tukaran dia kan? Buktikan saja secara ilmiah. Duduk musyawarah. Setelah ini akan saya bacakan ayat musyawarahnya. Bisa dibuktikan itu secara ilmiah bisa. Nah sekarang begini, batu ini benda hidup atau benda mati? Batu. Batu ini bisa ditanya dia berasal dari 3.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa? Antropolog. Siapa yang tahu? Para geolog, ahli di bidang perbatuan. Jadi dicuil sedikit, dicek, diperiksa. Oh ini dari tahun sekian. Hanya kadang begini, orang ini kalau punya nasab baik menganggap dirinya punya privilege, ya kan? Punya privilege, punya keutamaan, kelebihan dan seterusnya. Nah, apakah bikinan Belanda? Nanti silakan dibuktikan ya. Kenapa? Karena Partai Arab Indonesia, Partai Cina Indonesia itu diinisiasi Belanda. Nah, ini silakan kalau tidak setuju dibuktikan, dibantah tidak apa-apa. Pendirinya orang Indonesia, ya, Abdurrahman Baswedan, mbahnya Pak Anies Baswedan, ya. Tapi disubsidi Belanda. Kalau disubsidi Belanda, pro Belanda atau kontra Belanda? Itu pro Belanda. Kenapa? Karena NU Muhammadiyah kontra dengan Belanda. Maka mereka harus ada di kalangan para tokoh lah yang pro mereka. Nah, mereka butuh legitimasi dari agama. Nah, apakah bikinan Belanda? Nanti silakan dibuktikan. Pertanyaan berikutnya dari Falah Luhur, izin bertanya, apakah para pemuja nasab Alawi sama dengan watak Walid bin Al-Mughirah? Waduh, sesuai dengan surat Al-Qalam. Jadi begini, saya tidak tahu ya. Jadi kita ini kan sudah hidup di zaman modern, sudah abad 21. Misalnya, saya berandai-andai begini. Misalnya nanti terbukti, misalnya secara ilmiah, terbukti dengan penelitian buku-buku nasab, dicocokkan dari banyak pihak, mengundang para ahli, para pakar dari berbagai disiplin ilmu, atau setelah tes DNA, ternyata Profesor Quraisy Shihab bukan keturunan Nabi. Saya tidak berkurang rasa hormat saya ke beliau karena banyak bukunya. Kiprahnya banyak untuk Indonesia, sumbangsihnya. Iya kan? Nah, sekarang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum manusia ya, selain para nabi, para rasul. Tidak ada yang maksum. Atau ada orang tiba-tiba disebut imam misalnya. Imam besar. Imam ini imam sholat dan imam di Ahlus Sunnah loh ya. Sebutan imam itu tradisi Syiah. Di Ahlus Sunnah tidak ada imam. Ya imam sholat atau imam madhab. Nah, kenapa kok sekarang disebut imam? Ya silahkan kalau mau sebut itu. Tapi terminologi imam, ini untuk orang yang memenuhi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini layak disebut imam karena muhaddis. Ya kan? Tapi tidak ada lah. Ya, hanya disebut kiai atau guru saja. Dari Ahmad Sofiul, tanya, Pak, apakah keturunan Nabi yang murni di Indonesia hanya 10%? Nah silahkan buktikan. Misalnya saya ngaku-ngaku keturunan Brawijaya 5. Misalnya, Raja Terakhir Majapahit. Ya saya harus bisa buktikan. Misalnya tidak hanya dengan buku nasab, tapi dengan kecocokan DNA. Atau misalnya saya, misalnya lah ya, Fahri ternyata setelah diteliti keturunan Tunggula Metung misalnya. Misalnya ya kan. Apa untungnya buat dia? Dia tahu tidak ada untungnya, dia tidak tahu tidak ada ruginya. Tapi kalau Farid punya sumbangsi untuk Indonesia misalnya, dia bikin apalah prestasinya di bidang ekonomi, politik, pembangunan, itu lebih hebat. Itu lebih hebat itu. Farid Ramadan, bagaimana cara kita bersikap kepada habaib yang membuat ulah? Serahkan saja ke polisi. Yang melanggar hukum di negara hukum kok, ya kan? Kalau ada yang provokatif, sudah saya katakan tadi, tidak ada manusia suci selain para nabi, para rasul.
Tidak ada yang maksum ya, bahwa ada yang mahfuz oleh Allah dijaga. Kalau ada orang suci melanggar sabda Nabi, yang mahalul khata' wan nisyan. Kalau ada orang tidak bisa salah, dia bukan manusia tapi robot. Dia malaikat, bukan manusia yang tidak bisa salah. Nabi saja pernah salah. Buktinya apa? Nabi ditegur berkali-kali oleh Allah ya. Fala alaka ba'khun nafsaka la asarihim lam yu'minu bi hadzal hadis. Kemudian afanta takbiruna hatta yakunu min Muhammad. Itu Nabi ditegur. Bagaimana abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Itu juga teguran Nabi. Beberapa kali Nabi ditegur, diingatkan. Kenapa? Beliau ini sallallahu maksum, maka diingatkan oleh Allah kalau salah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, sesuai keterangan yang disampaikan, lantas mulia mana ulama dengan para keturunan Nabi, habaib? Jadi begini, ada kemuliaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ali. Keluarga itu maknanya semua orang yang beriman ke Nabi. Nah, beda kalau zurriyah, zal ro, ya kan? Itu di Quran banyak ayat tentang itu ya. Jadi zal ro ini di Quran diulang sebanyak 38 kali. Nah, mana yang lebih mulia? Ya ulama ini pewarisnya para nabi. Pewaris ilmu, akhlak, keteladanan dan lain-lain. Ya kan? Nah, sekarang begini. Atau juga ada tuduhan, satu habib bodoh lebih baik daripada 70 ulama alim. Ya kan? Itu propaganda dan menyesatkan. Itu pernyataan imbesil ya, pernyataan banal atau pernyataan tak berbudi sebenarnya. Kalau Anda sakit, misalnya mau bypass ya, sakit jantung, misalnya datang ke Pandai Besi atau ke dokter spesialis jantung. Ya datang ke orang alim yang bisa perbaiki itu. Kalau jam tanganmu rusak, jangan ke Pandai Besi, ke tukang servis jam seharusnya. Nah, jadi ada ilusi tokoh ya. Dan saya menyarankan Anda membaca buku The Art of Thinking Clearly ya. Ini banyak sesat pikir, ada 99 sesat pikir ya di sini, dan itu berbahaya. Pemujaan pada tokoh misalnya itu berbahaya sekali. Kultus ya. Nah, itu memang tradisi masyarakat kuno. Tradisi masyarakat kuno, kata Tariq Ibnu Khaldun ya, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ini tradisi masyarakat klasik yang banyak melakukan pemujaan-pemujaan. Oke. Apa sih fungsi ada dan tidak adanya sanad yang lagi rame dibahas ini? Mungkin nasab yang dimaksud ya. Oke. Nah, sekarang begini Mas, jadi orang ini biasanya terganggu kalau urusan dapurnya diganggu. Kalau Anda menghina saya apa? Kau anu. Tapi begitu terganggu urusan dapur saya, loh misalnya ya, kita berandai-andai. Ternyata para habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Orang tidak lagi hormat. Kalau orang tidak lagi hormat, ekonomi terganggu kah? Terganggu ekonomi Pak, terganggu. Nah, mereka sudah dapat privilege. Tidak ada loh ya yang memuliakan para habib kecuali NU. Betul kah? Jawab. Betul ya? Nah, di luar NU yang menghormati Habib pasti politik. Nah, politik, kepentingan politis itu. Nah, ini kan ngaji ini supaya cerdas ini. Nah, baik, itu dia. Apa sih fungsinya? Fungsinya ini supaya kita belajar. Untuk mengungkap kebenaran. Dan kebenaran pasti terungkap. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Pasti terungkap nanti. Cepat atau lambat akan terungkap kebenaran itu. Oke. Fungsinya apa? Agar kita belajar dan masyarakat cerdas. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau mau objektif ya, setiap mereka yang memiliki posisi penting, aristokrat, khususnya di bidang agama, ini rawan penyimpangan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, di Ihya itu aksarul maghrurin itu fuqaha. Pokoknya orang yang alim, dia gampang selewengkan ilmunya. Makanya kemarin ramai ya dibahas di majalah Tempo, perbudakan spiritual gitu-gitu ya. Dari Wanti Apriyati, Pak, bagaimana dengan ayat tentang mawaddatan bil qurba? Mohon penjelasannya. Ini menjadi semacam legitimasi bahwa habaib harus diberi penghormatan lebih. Sekarang begini ya. Kita ini kan wajib menghormati semua. Kanjeng Nabi menghormati jenazah orang Yahudi yang mau diberangkatkan ke kuburan. Nah, memang ada itroti ya, ada sabda Nabi. Ini itroh, terah saya ada. Ya, kita memuliakan ahlul bait, kita tahlil itu baca, ya kan? Kita memuliakan ahlul bait. Nah, sekarang begini. Pak, bagaimana kalau ada keturunan Nabi ngaku-ngaku? Yang tidak ngaku saja kita hormati kok. Iya kan? Ya kita hormati, kita muliakan semua. Nah, hanya untuk menguji kebenaran mereka, nah ada perangkat ilmiah. Oke, jadi diberi penghormatan lebih ya. Ya, anaknya guru kita hormati. Saya kira kita yang ngaji taklim selesai lah. Orang yang punya kemuliaan pada aspek ilmu saja kita hormati. Apalagi yang kemuliaan nasab dan ilmu sekaligus dan adab, ya kan? Nah, apalagi itu. Nah, sekarang begini, kalau gitu ukuran sederhananya apa? Ya ilmu dan akhlak. Kalau ilmunya baik kita tiru, akhlaknya baik kita ikuti. Kalau tidak baik ngapain ngikut mereka? Kalau mereka tidak baik, urakan, ugal-ugalan ya kan, mencaci maki misalnya, provokatif, kita mau ikut mereka. Jangan, nanti kualat katanya.
Kalau betul ya, misalnya kalau betul, ya misalnya ada seorang Habib betul dan Habib ini betul keturunan Nabi, misalnya Sayyid atau Syarif ya. Bukti apa ya? Bukti satu penghormatan kepada beliau. Kalau salah kita ingatkan kan? Oke, kita imam sholat saja kalau salah wajib diingatkan kok, ya kan? Hanya caranya harus mulia, santun. Jangan tarik harumnya misalnya, jangan. Woi, didudukkan secara paksa. Tahiyat sekarang. Tidak, ada cara yang santun. Nah, itu dia. Nah, sekarang dari Syafi'i Muzaki. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah Nabi yang memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Apakah Nabi akan memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Ini ajaran siapa? Nabi itu berpihak pada yang benar, iya kan? Jelas, masa salah dibela? Sabda Nabi bagaimana? Lau sarqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Seandainya salah seorang keluargaku, mustahil ya, saya dapati mencuri mustahil. Seandainya salah satu keturunanku, dalam hal ini maksud Sayyidah Fatimah, mencuri, laqata'tu yadaha. Saya sendiri yang akan potong tangan. Artinya Nabi menerapkan apa ya? Law enforcement, penegakan hukum, zero tolerance, tanpa toleransi. Jadi, kalau salah masa dibela? Ajaran siapa itu? Ya kan? Nah, itu dia. Izin bertanya, apakah ada negara lain selain Indonesia yang mencintai Habib sebegitu wow-nya? Wih, Ali Urbinus ya. Indonesia ini dirahmati oleh Allah betul ya, karena menghormati, memuliakan keturunan Nabi, memuliakan kiai, ulama ya. Ulama harus punya kerja. Ayo, masa ulama ngelas? Harus kerja, nanti bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, kau akan melacurkan agamamu nanti. Kau akan cari keuntungan dari agamamu. Itu sabda Nabi. Dan itu disahihkan oleh banyak imam. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban juga. Dan Ibnu Majah. Redaksinya begini. Wa illi ummati min ulama isu yattakhiduna hadzal imati jaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Wa ilun celaka sengsara menghadapi malapetaka. Umatku yang ulama isu karena perilaku sepak terjang rekam jejak ulama isu, mereka semua yattakhiduna hadzal ilma, menjadikan ilmu ini tijaratan, sebagai komoditas barang dagangan. Rabhan li anfusihim, semata-mata demi keuntungan pribadi. Nah, itu dia. Apakah ada? Ya, saya tidak tahu ya. Karena ya, menurut saya salah satu yang baik ya, bukan karena saya salah satu dewan pakar di pusat studi Quran ya, di Profesor Quraisyhab, bukan. Tapi Pak Quraisyhab ini tidak mau dipanggil Habib memang. Kita pakai batik, pakai kopiah hitam ya. Seandainya beliau bukan keturunan Nabi, saya tetap muliakan beliau. Seandainya. Kenapa? Jasanya banyak di Indonesia itu. Dan alim. Kalau ada Habib bodoh, saya alim kok. Sorry bro, iya kan? Saya alim, masa ikut orang bodoh? Betul nggak? Saya filsuf. Kecuali dia lebih alim dari saya. Nah, iya kan? Saya hormat, saya cium tangan. Kalau bodoh ngapain? Kalau bodoh ya dia ngaji. Selesai. Itu perintah agama. Nah, bagaimana kalau bodoh dan terbukti nanti klan di Robito Alawi ini, Mbak Alawi ternyata memang betul keturunan Nabi setelah studi pengetahuan komprehensif, banyak ilmu, disiplin ilmu nasab macam-macam ya. Dan dibuktikan oleh DNA, tes DNA. Ya kita tetap hormat. Kita hormati karena ada darah Nabi, karena itu terahnya Nabi, zuriyahnya Kanjeng Nabi ya kan. Satu, kita hormati dia manusia, satu lagi kita hormati dia keturunan Nabi. Dan dari dulu kita hormat kok, ya kan? Apa ada yang tidak hormat? Kita hormat semua. Meskipun sebagian oknum mereka kebablasan, ada yang menindas, menipu, ya terlibat kriminal, ya banyaklah kita data itu. Demikian pula, ya namanya manusia. Demikian pula yang kita, ya kan? Ya kita banyak juga yang. Oke, sembari lalu mari kita buka surat Ali Imran sedikit ya. Menuju 15 menit ini, menuju. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran 159. Ini singkat saja ya, saya sudah pelajari beberapa tafsir ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak akan lunak hati kita. Saya sebutkan dulu, jadi musyawarah ini, syawarah di Quran, shin, wawu, ya. Shin, wawu, ro, syawarah di Quran itu maknanya mencari madu. Makna yang lain mencari pusaka. Angel enggak nyari pusaka atau nyari madu? Kalau sekarang gampang, datang saja ke toko. Zaman dulu sulit. Cari madu di mana? Di sarangnya. Potensial disengat, ya macam-macam lah ya. Dan ini yang paling keren ini adalah ada di surat Baqarah ya. Di Baqarah 233, musyawarah ini ternyata fa'in aroda fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Saya sudah bahas ayat ini di ngaji soal kecerdasan Sayyidina Ali waktu itu. Oke. Jadi begini, musyawarah ini dimulai dari rumah tangga. Ini musyawarah tentang menyusui anak atau enggak. Ibu ini terus bekerja atau tidak, jadi wanita karir atau enggak. Itu ada. Jadi musyawarah ini tentang menyusui dan tentang perang. Nah, di surat Ali Imran 159 latar belakangnya adalah perang. Jadi perang Badar, Islam menang, kafir kalah. Mereka membalas dendam. Mereka sudah kasih ultimatum.
Kita akan adakan serangan balasan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Kita rapat. Musyawarah kita ini. Oke, setelah musyawarah ternyata banyak anak muda. Perang, jangan Nabi maksudnya begini. Ini pendapat saya, kata Nabi ini. Pendapat saya kita bertahan di kota. Kita bikin pertahanan, benteng, parit, dan lain-lain. Tapi ada anak-anak muda, perang harga diri. Nabi setuju, ini kan rapat ini, sidang paripurna di DPR MPR ini. Nabi masuk kamar ke kediaman beliau pakai baju perang, baju zirah. Lalu orang-orang begini, kok Nabi diajak perang? Nabi kan tadi mintanya kita berperang. Nabi sudahlah kita tidak jadi perang. Lalu beliau bersabda begini, pantang bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang, Nabi membatalkan perang. Nah itu dia. Nah, hasil rapat itu apa? Perang. Perang Uhud. Keputusan rapat, perang, dan perangnya kalah. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini solusi Islam bagi semua persoalan ya, termasuk pertikaian nasab tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan karena rahmat Tuhan, hati kita tidak lunak. Lau kunta fazzon ghalidhul qalbi. Ini di tafsir Al-Mahasin Ta'wil Imam Al-Qasimi dikatakan fazzon ghalidhun. Fazzon ini fil aqwal, ghalidhun fil af'al. Fazzon maknanya tutur kata kasar. Ini di banyak tafsir disebutkan ghalidhul qalbi, hatinya keras. Nah, lan faddu min haulik. Muhammad, kalau tutur katamu kasar, hatimu keras, tidak mau terima nasihat, tidak mau rapat musyawarah dan lain-lain, lan faddu min haulik, mereka berpaling darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi Nabi ini rapat, ditekan, gimana caranya perang? Nabi kan maunya bertahan di kota. Ya, bertahan, defensif. Maka betul sering saya katakan perangnya Nabi bukan tolagi, bukan ofensif tapi defensif, bertahan. Kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampunan Muhammad untuk mereka, wasyawirhum. Tadi gara-gara perang kalah enggak? Kalah, perang kalah. Tapi perintah Allah, wasyawirhum, senantiasalah saling bermusyawarah. Senantiasalah untuk saling bermusyawarah. Bil amriyah. Faiza azamta, kalau sudah bulat tekadmu, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berarti jelas solusinya ini musyawarah. Duduk saja. Ini kalau masing-masing sama menang, harus ada wasit, harus ada pengadil, pemerintah. NU dong kasih fasilitas, ya kan? Ini kan konflik umat ini. Muhammadiyah dong rapat bareng. Menteri agama lah, ya kan? Nah, ini tapi ini pendapat pribadi. Nggak setuju, Pak? Negara demokrasi. Ya silahkan, nggak setuju nggak apa-apa. Bagus nih negara demokrasi ya. Syawaroh, mengambil madu di sarangnya. Artinya kalau mau musyawarah jangan dengan sembarang orang. Kalau mau ambil madu, ambil dari lebahnya. Lebah itu karakter orang beriman. Yang dimakan baik, yang keluar baik. Dia dimanapun madu hinggap, tidak ada dahan patah. Ya kan? Kenapa? Berarti dia memberi dampak positif ya. Tidak tukaran sesama Islam. Kemudian dimanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Yang dimakan baik, kawan-kawannya baik. Kalau diserang dia, maka akan mengeroyok mereka ya. Kalau mau mengambil madu, ya ke sarangnya. Siap-siaplah disengat. Artinya, kalau musyawarah, siap-siaplah pendapatmu tidak diterima. Siap-siaplah pendapatmu tidak diterima. Ya kan? Kalau musyawarah. Nah, kalau Anda sudah siap, silahkan musyawarah itu. Siap-siap saja nanti keputusan musyawarah. You get the unexpected ya, result. Anda mendapati hasil yang tidak diharapkan. Ternyata, waduh, ya anak saya misalnya nyambung ke Yahudi. Ya itu konsekuensi, itu risiko. Nah, ini misalnya loh ya, misalnya. Tetapi saya hakul yakin. Ini ainul basiroh ya. Banyak keturunan Kanjeng Nabi di Indonesia. Banyak sekali. Bahkan kiai-kiai yang tidak bergelar Habib. Banyak yang keturunan Kanjeng Nabi. Banyak. Nah sekarang begini, RA, Robitul Alawi ini kan organisasi. Betul ya? Organisasi ya kan? Ya namanya organisasi. Manusia yang bikin. Ya kan? Anda mau berpihak ke yang mana? Saya ulama Pak. Saya berpihak ke Habib. Ya berpihaklah ke yang benar. Persatuan Islam itu wajib. Ali Imran 103. Kita bersatu itu wajib. Daripada tukaran tarawih 8 atau 20, mending ya sudah, mending bersatu saja. Persatuan. Ini gimana caranya tidak tukaran? Cari solusi. Bahwa nanti setelah itu jadwal ceramah berkurang, ya kerja dong. Ya kreativitas lah. Kan banyak pekerjaan, kan begitu. Nah, itu dia. Jadi saya kira kalau sudah keturunan Nabi, alim, akhlaknya baik, wah itu sudah sangat mulia betul ya. Memang punya kemuliaan nasab, punya kemuliaan pengetahuan, kemuliaan akhlak. Ya kan? Dan kita biasa saja kok. Kita tidak membenci, kitalah yang paling memuliakan mereka. Misalnya begini, kita tahu semua ahli hadis, nggak ada yang keturunan Nabi. Bahkan hanya 2 saja yang Arab. Ya kan? 2, yang lain non Arab. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim. Nggak ada yang keturunan Nabi. Ya, kita menghormati mereka, kita baca hadisnya, ya kan? Imam yang 4 itu imam mazhab. Nggak ada yang Habib. Meskipun 2 Quraisy ya. Syafi'i itu Quraisy itu. Tapi kita menghormatinya, kita ikuti mazhabnya, ya kan? Nah makanya begini, Allah ini menganugerahkan akal supaya kita mikir.
Nah, ukuran kita hormat kepada seorang ilmu dan akhlaknya. Kalau betul, jangankan, ini kan keturunan Kanjeng Nabi. Kalau salah, ya kita perbaiki, kasih teguran. Kalau masih ngeyel, ya ini negara hukum, ya bawa saja ke polisi. Jadi urusan hukum nanti yang menentukan. Nah, saya kira demikian ya. Jadi ini solusi Quran. Ayo kita bermusyawarah. Negara bisa memfasilitasi. Negara bisa memfasilitasi. Ya kan? Nah, oleh karena itu penting bagi kita sekarang kita lebih dewasa dalam beragama bernegara. Dewasa dalam beragama bernegara. Bagaimana ayatnya itu? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat bir. Catatannya satu, antabarru ya. Wa tuqsitu ilaihim. Satu kepada anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak membahayakan merusak agama kita. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mencederai kita sebagai umat yang berbangsa bernegara. Kita wajib hormat, berbuat baik. La yanha, Allah selamanya tidak akan melarang. Ya silahkan kerjasama dengan non-muslim, boleh-boleh saja, tidak ada urusan. Nah, pertikaian ini silahkan, daripada masing-masing punya kebenarannya sendiri, silahkan ayo ketemu, musyawarah bareng, pemerintah fasilitasi atau Kementerian Agama atau PBNU, ayo ketemu rapat bareng, mana ada tamu, nanti diuji. Kalau ditantang tes DNA, ya tes saja, apa susahnya ya kan? Nggak punya duit Pak, negara masa nggak punya? Baik, saya kira demikian ya, jadi pada prinsipnya hormat kita kepada keturunan Nabi tidak berubah. Nah, konflik ini cepat diselesaikan supaya umat tidak berlarut-larut. Kalau didiamkan, netizen Indonesia berbahaya, sangat barbar, ya kan? Berbahaya. Jadi silahkan musyawarah, fasilitasi negara, PBNU, Kementerian Agama, difasilitasi saja. Nanti sidang, mana buktikan secara ilmiah. Ini kan tesisnya Kiai Madudin ilmiah, ya kan? Ilmiah. Yang lawan dengan ilmiah dong, bukan dengan marah-marah. Tesis ilmiah dibalas dengan ilmiah dong. Jangan pakai marah-marah. Sesimpel itu ya Gus. Kami sangat berharap para habaib yang diwakili oleh Robitoh Alawiyah dapat segera mempunyai itikat baik untuk duduk bersama secara legowo, bermusyawarah mencari kebenaran, sehingga polemik ini segera tuntas dan tidak terus bergulir liar di masyarakat. Nah, untuk video fullnya, silahkan sahabat bisa kunjungi kanal YouTube NU Online. Banyak ilmu yang bisa didapat. Demikian, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia cerdas, Indonesia maju. Salam waras.